Dua pria berhenti di kawasan Arosbaya Bangkalan membeli BBM eceran. Kedua pelaku membayar BBM, ternyata beraksi untuk merampas kalung penjualnya. Korban berteriak dan berupaya mengejar pelaku, namun gagal. Tim Macan Resmob Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek rumah pelaku perampasan kalung. Polisi mengamankan barang bukti pakaian yang dikenakan kedua pelaku dan sepeda motor. Penangkapan berjalan alot karena berusaha dicegah pihak keluarga. Dari hasil pemeriksaan, aksi perampasan kalung emas ini dilakukan karena salah satu pelaku terbelit masalah keuangan. Kedua tersangka dijerat pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sejumlah emak yang baru saja berolahraga di alun-alun kota Bangkalan kebingungan saat salah satu motor metiknya hilang di parkiran. Mereka pun langsung melaporkan ke polisi yang langsung memeriksa TKP. Berdasarkan laporan tersebut, polisi mengejar pelaku yang diketahui membawa kabur motor korban ke arah timur. Hasilnya, pelaku berhasil diadang di Jalan Raya Jrengging. Tanya motor korban, polisi juga menyita barang-barang berharga milik korban yang tersimpan di dalam jok motor. Di hadapan penyidik, pelaku berinisial ZA, warga Kelean Bangkalan ini mengaku ia bisa dengan mudah membawa motor korban karena kuncinya masih tergantung. Tersangka mengambil sepeda motor milik korban, yang mana sepeda motor tersebut kuncinya masih menempel di sepeda motor. Mengetahui hal tersebut, tersangka mengambil dan kemudian langsung dibawa kabur. Kepada petugas, pelaku mengaku sudah 2 kali mencuri. Sepeda motor korban rencananya akan dijual kepada calon pembeli yang menunggunya di Pamekasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada cerita pilu di balik peristiwa kebakaran gedung Teradron yang terjadi Selasa siang. Pariem, salah satu korban kebakaran, diketahui sebagai tulang punggung keluarga asal Lampung. Usai mendengar kabar duka, pihak keluarga dari Lampung langsung berangkat ke Jakarta untuk memastikan identitas Pariem. Bahkan, ibunda Pariem hingga kini belum diberitahu bahwa anaknya telah tutup usia. Pariem sudah bekerja selama 3 tahun di PT Teradron. Ia merantau seorang diri demi menafkahi ibunya yang sudah tua. Ya, saya dengar dari informasi dari media, katanya Pemprov DKI menanggung untuk transportasi ambulan. Cuma kami tolonglah yang dari Lampung ini, ya tolong digratiskan lah ambulan untuk Pemprov DKI-nya. Jangan sebelah-belah pihak lah. Karena kami ya orang nggak punya di Lampung, tulang punggung keluarga, karena bapaknya udah nggak ada, ibunya udah tua, udah nggak bisa jalan jauh. Dia anak ke berapa? Paling bungsu, 5 saudara. Oh, 5 bersaudara. Berarti dia untuk nafahin kakak-kakaknya juga dan ibunya gitu ya? Atau lebih ke ibunya aja? Gak ibunya aja.
alhamdulillah. Kalau kakak-kakaknya udah pada keluarga semua. Keluarga berharap pemerintah Jakarta bersedia menanggung biaya pemindahan jenazah ke Lampung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Isak tangis pecah saat satu persatu jenazah korban kebakaran dievakuasi keluar gedung perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyak dari karyawan hingga kerabat korban tak kuasa melihat jasad rekannya dievakuasi keluar gedung. Bahkan, banyak dari mereka yang harus dibawa menjauh dari lokasi kebakaran agar mereka tak histeris. Duka mendalam juga dirasakan keluarga korban yang mendatangi rumah sakit Polri. Salah satu korban, Novia, berasal dari Lampung yang dalam kondisi hamil 8 bulan. Korban tewas setelah terjebak di lantai 5. Saya dapat kabar itu tadi kebakaran di lantai 5, ya itu kabarnya udah nggak ketolong. Itu korbannya yang ibu hamil. Mungkin dari asapnya ya, oksigennya itu kan yang bikin ya itulah nggak ketolong ya. Saudara abang kerja di situ, Bang? Istrinya kerja di situ. Dari hasil pemeriksaan awal, kebakaran diduga dipicu dari baterai drone yang sedang diisi daya. Aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat telah memeriksa 6 orang saksi termasuk HRD. Penyidik juga akan memeriksa pemilik dan penanggung jawab gedung. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua pria berhenti di kawasan Arosbaya Bangkalan membeli BBM eceran. Kedua pelaku membayar BBM, ternyata beraksi untuk merampas kalung penjualnya. Korban berteriak dan berupaya mengejar pelaku, namun gagal. Tim Macan Resmob Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek rumah pelaku perampasan kalung. Polisi mengamankan barang bukti pakaian yang dikenakan kedua pelaku dan sepeda motor. Penangkapan berjalan alot karena berusaha dicegah pihak keluarga. Dari hasil pemeriksaan, aksi perampasan kalung emas ini dilakukan karena salah satu pelaku terbelit masalah keuangan. Kedua tersangka dijerat pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sejumlah emak yang baru saja berolahraga di alun-alun Kota Bangkalan kebingungan saat salah satu motor metiknya hilang di parkiran. Mereka pun langsung melaporkan ke polisi yang langsung memeriksa TKP. Berdasarkan laporan tersebut, polisi mengejar pelaku yang diketahui membawa kabur motor korban ke arah timur. Hasilnya, pelaku berhasil diadang di Jalan Raya Jrengging. Tanya motor korban, polisi juga menyita barang-barang berharga milik korban yang tersimpan di dalam jok motor. Di hadapan penyidik, pelaku berinisial ZA, warga Kelean Bangkalan ini mengaku ia bisa dengan mudah membawa motor korban karena kuncinya masih tergantung. Tersangka mengambil sepeda motor milik korban, yang mana sepeda motor tersebut kuncinya masih menempel di sepeda motor. Mengetahui hal tersebut, tersangka mengambil dan kemudian langsung dibawa kabur. Kepada petugas, pelaku mengaku sudah 2 kali mencuri. Sepeda motor korban rencananya akan dijual kepada calon pembeli yang menunggunya di Pamekasan. Tim Liputan iNews melaporkan.